Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Antum bi khair? As'alullaha ayyudima alaikum as-sihhata wal afiyah wa ayyahfadukum min kulli su'in wa marad. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita dijaga dari segala keburukan dan juga berbagai penyakit. Anak-anakku, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat berjumpa dalam pembelajaran virtual bahasa Arab. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih at-tarokib, yaitu pola kalimat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, anak-anakku dapat mengubah pola kalimat dari mubtada khobar menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Yang kedua, anak-anakku dapat mengubah pola kalimat dari khobar muqaddam mubtada muakhar menjadi pola mubtada dan khobar. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Hayya naftatih darsatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, mari kita lihat materi kita hari ini. Hawwil at-tartibal asliyal lil mubtada'i wa khabari ila khabarin muqaddamin wa mubtada'in muakharin kama fil misal. Ubahlah mubtada dan khabar berikut ke pola khabar muqaddam, mubtada muakhar seperti dalam contoh. Al-misal. Contoh. As-sariru fi ghurfatin naumi. Tempat tidur di dalam kamar tidur. Atau ranjang berada di kamar tidur. Nah, ini pola kalimatnya terdiri dari mubtada dan khabar. As-sariru sebagai mubtada, fi ghurfatin naumi sebagai khabar. Seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwa mubtada itu selalu berada di awal dan khabar berada di belakang. Mubtada diterangkan dan khabar menerangkan. As-sariru ranjang, fi ghurfatin naumi berada di kamar tidur. Jadi ranjang itu diterangkan dan fi ghurfatin naumi menerangkan bahwasanya ranjang itu ada di kamar tidur. Nah, pola kalimatnya kita ubah menjadi khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Jadi yang tadinya mubtada itu di awal sekarang menjadi di belakang dan khabarnya diubah ke depan. Sehingga pola kalimatnya menjadi fi ghurfatin naumi sarirun. Di dalam kamar tidur ada ranjang. Kemudian mubtada, lihat di sini yang tadinya ketika ada di awal memakai alif lam, tetapi ketika di akhir maka alif lamnya dihilangkan dan akhir kalimatnya menggunakan tanwin. Jadi tadinya as-sariru menjadi sarirun. Ulangi. As-sariru fi ghurfatin naumi. Itu susunannya mubtada dan khabar. As-sariru sebagai mubtada, fi ghurfatin naumi sebagai khabar. Diubah kalimatnya menjadi fi ghurfatin naumi sarirun. Fi ghurfatin naumi jadi khabar muqaddam, sarirun jadi mubtada muakhar. Jadi dibalik posisinya. Dan ingat, untuk mubtada maka alif lamnya dihilangkan. Kita lihat nomor 1. Al-hammamu fil baiti. Kamar mandi ada di dalam rumah. Nah, al-hammamu sebagai mubtada, fil baiti sebagai khabar. Maka ubah pola kalimatnya menjadi khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Sehingga menjadi fil baiti hammamun. Fil baiti jadi khabar muqaddam, hammamun menjadi mubtada muakhar. Jadi alif lamnya dihilangkan. Untuk selanjutnya sama. Jadi tinggal posisinya dibalik dan untuk mubtada yang tadinya memakai alif lam maka alif lamnya dihilangkan. Nomor 2, al-kursiyyu fi ghurfatil mudzakarati. Kursi di ruang belajar. Al-kursiyyu sebagai mubtada, fi ghurfatil mudzakarati sebagai khabar. Kemudian nomor 3, al-qalamu 'alal maktabi. Pena di atas meja. Al-qalamu mubtada, al-maktabi sebagai khabar. As-sa'atu fawqal maktabi.
jam di atas meja. As-sa'atu mubtada fauqal maktabi sebagai khabar. Al-majallatu 'alal mindodati, majalah di atas meja. Al-majallatu mubtada 'alal mindodati sebagai khabar. Nah, silakan ubah pola kalimatnya seperti pada contoh. Selanjutnya untuk bagian 2, hawil al-khabar al-muqaddama wal mubtada al-muakhar ila tartibil asli lil mubtada wal khabar kama fil misal. Ubahlah pola khabar muqaddam mubtada muakhar ke pola mubtada dan khabar seperti dalam contoh. Al-misal, contoh. Fi ghurfatin naumi sarirun. Di dalam kamar tidur ada ranjang. Nah, fi ghurfatin naumi kedudukannya sebagai khabar muqaddam, artinya khabar yang didahulukan. Sarirun adalah mubtada muakhar. Maka kita balik kalimatnya, diubah menjadi as-sariru fi ghurfatin naumi. Tempat tidur berada di kamar tidur. Jadi yang tadinya mubtadanya diakhirkan sekarang menjadi di awal lagi. Dan ketika di awal, mubtada itu harus memakai alif lam. As-sariru fi ghurfatin naumi. Nah, untuk selanjutnya silakan ada soal nomor 1. Fi ghurfatil istiqbali arikatun. Di ruang tamu ada kursi sofa. Fi ghurfatil istiqbal sebagai khabar muqaddam, arikatun sebagai mubtada muakhar. Maka kita ubah posisinya, pola kalimatnya menjadi arikatun fi ghurfatil istiqbal. Al-arikatu fi ghurfatil istiqbal. Kursi sofa berada di ruang tamu. Kemudian nomor 2, fi ghurfatil mudzakarati daftarun. Di ruang belajar ada buku tulis. Fi ghurfatil mudzakarah sebagai khabar muqaddam, daftarun sebagai mubtada muakhar. Silakan dibalik posisinya. Nomor 3, alal mindodati zahriyatun. Di atas meja ada vas bunga. Alal mindodati khabar muqaddam, zahriyatun sebagai mubtada muakhar. Fi ghurfatin naumi khizanatun. Di kamar tidur ada lemari. Fi ghurfatin naumi khabar muqaddam, khizanatun mubtada muakhar. Fauqal mindodati misbahun. Di atas meja ada lampu. Fauqal mindodati sebagai khabar muqaddam, misbahun sebagai mubtada muakhar. Nah, itulah tugas untuk anak-anakku. Silahkan anak-anakku kerjakan. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami materi hari ini. Ayyuhat talamid, kaifa darsatana fi hadzal yaum? Fahimtum? Anak-anakku, bagaimana? Sudah paham pembelajaran kita hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku sudah memahami materi kita hari ini, sehingga anak-anakku dapat melaksanakan tugas dengan baik. Laksanakan tugasnya, tetap semangat dalam belajarnya. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita tutup saja pertemuan kita hari ini. Hayya nakhtatim darsatana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.